Oke, kalau bicara penyiaran itu nggak lepas dari penemuan teknologi. Jadi penemuan teknologi itu tidak hanya mengubah bentuk jurnalisme itu sendiri, tapi juga mengubah suatu peradaban atau society. Jadi dimulai dari penemuan radio oleh David Hughes pada 1878 dan kemudian TV oleh Paul Ditkoff tahun 1888. Tapi radio maupun TV ini baru booming setelah 2 dekade setelahnya. Nah, yang dimaksud dengan penyiaran itu adalah kuncinya adalah radio dan televisi. Nah, apa itu penyiaran? Penyiaran itu adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Hal ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sementara definisi lainnya, penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio atau televisi. Jadi kuncinya adalah pemancar luasan melalui pemancar luasan siaran, lalu ada transmisi baik itu di darat atau di laut, lalu kemudian frekuensi radio. Jadi ini yang membedakan antara penyiaran dengan teks ataupun lainnya. Nah, menurut JB Wahyudi, itu penyiaran itu adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu. Jadi kuncinya itu adalah sekali lagi adalah adanya transmisi yang diantarkan melalui dengan menggunakan gelombang, entah itu gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang lainnya, sehingga bisa ditangkap oleh khalayak melalui pesawat baik itu radio ataupun televisi. Nah, untuk siaran sendiri itu adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk baik itu suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima oleh perangkat penerima siaran. Nah, jadi apa itu? Apa yang menjadi output dari lembaga siaran itu adalah ada karya artistik dan juga jurnalistik. Jadi tidak hanya jurnalistik, tapi kita mengenal juga ada karya artistik yang baik dan berkualitas. Jadi untuk karya jurnalistik itu tetap menggunakan prinsip jurnalisme yang menggunakan kecepatan, ketepatan, dan kelengkapan data dalam kurung faktual dan aktual. Atau kalau kita singkat yang menarik dan penting. Sementara untuk karya artistik menggunakan keindahan dapat dibagi dalam format acara televisi, fiksi, timeless yang sifatnya timeless dan juga imajinatif, serta non-fiksi, timeless dan faktual. Ini misalnya format acara televisi fiksi seperti sinetron, FTV, film, dan lainnya. Sementara untuk non-fiksi, contohnya dokumenter, feature, dan sebagainya. Nah, kapan itu dimulainya kegiatan penyiaran? Jadi penyiaran itu dimulai pada 1920 saat stasiun radio kecil di Pittsburgh, Amerika, menyiarkan hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat.
Jadi saat itu jangkauannya itu masih sangat terbatas. Daya jangkauannya hanya 50 mil hingga 100 mil. Jadi penemuan gelombang pendek itu membuka kemungkinan penyiaran global. Meskipun waktu itu teknologi masih terbatas, tapi penemuan gelombang pendek itu menjadi cikal bakal bermulanya itu kegiatan penyiaran atau broadcasting. Nah, di Amerika sendiri itu keberadaan broadcasting melalui siaran radio itu menjadi sarana untuk memperluas jangkauan siaran hiburan ke wilayah yang lebih jauh. Jadi kalau di Amerika lebih bersifat hiburan dan juga lebih pada upaya untuk meningkatkan penjualan. Jadi pada waktu itu, pada awal mula dikenalkannya radio, penjualan musik box di Amerika itu hanya sekitar 100.000 per tahun. Tapi kemudian setelah diperkenalkan melalui radio, iklan melalui radio, dan itu meningkat menjadi 600.000 per tahun. Nah, lain di Amerika, lain di Eropa. Kalau di Amerika digunakan untuk hiburan, kalau di Eropa lebih kepada kepentingan politik. Jadi Inggris misalnya melalui BBC itu menggunakan siaran radio ini untuk menyebarkan pesan ke koloninya. Jadi pada masa itu hampir separuh dunia ini dikuasai oleh Inggris. Jadi Inggris menggunakan siaran radio dari BBC itu untuk memberikan pesan pada koloninya yang jauh seperti di Australia maupun Kanada dan juga di wilayah Afrika. Nah, kemudian BBC juga pada tahun 1936 itu memulai siaran untuk propaganda. Jadi kalau kita lihat di sini di Eropa itu lebih banyak untuk kepentingan politik. Nah, Raja George V merupakan Raja Inggris pertama yang berbicara kepada rakyatnya itu di seluruh dunia pada tahun 1932. Nah, pada tahun 1934, Italia menjadi negara pertama yang melakukan siaran dalam bahasa Arab. Nah, tahun 36 itu dimulai kegiatan penyiaran yang berbasiskan propaganda di Eropa. Nah, dimulai dari Inggris dan Italia, kemudian pada tahun 1939 berlanjut pada Jerman dan Rusia. Jadi memang Perang Dunia Kedua itu merupakan ledakan pertama, tanda kutip ledakan pertama siaran propaganda internasional. Jadi broadcasting itu dijadikan senjata ampuh untuk memacu semangat pemberontakan, menciptakan perlawanan, kekacauan, dan kebingungan di negara-negara yang diduduki. Dan juga kalau di Jerman itu digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan teror yang kejam, karena saat itu kan ada Holocaust di Jerman. Nah, ini juga siaran propaganda itu tidak hanya sampai pada Perang Dunia Kedua, tapi juga Perang Dingin. Tidak jadi meskipun tidak lagi mengangkat senjata setelah berlangsungnya Perang Dunia Kedua, sekarang tuh pada Perang Dingin itu berganti dengan perang kata-kata atau kita kenal dengan bahasa perang urat saraf. Jadi broadcast ini merupakan pilihan sarana untuk propaganda. Nah, kalau kita lihat sejarah Indonesia, misalnya kita lihat bagaimana proklamator kita yang merupakan seorang orator ulung, dia menggunakan radio untuk memompa semangat perjuangan para pejuang. Begitu juga kalau kita lihat film-film sejarah, bagaimana Bung Tomo, dia menggunakan radio
Nah, radio itu memiliki sangat efektif digunakan untuk memacu semangat pada masa itu. Nah, pada yang bersamaan tahun saat Perang Dunia Kedua itu, nah itu dimulailah kegiatan broadcasting journalism atau jurnalisme penyiaran. Itu dimulai oleh wartawan Amerika Serikat yang bernama Edward R. Murrow. Jadi Murrow ini melakukan kegiatan jurnalisme penyiaran di Inggris. Jadi dia pada saat perang di Inggris, Perang Dunia Kedua, di mana Jerman menginvasi Inggris, dia melaporkan bagaimana pesawat-pesawat mulai menembaki London. Dia juga langsung melaporkan pada pendengarnya di Amerika pada saat itu, pada saat pertempuran Britania. Dia juga melaporkan pertempuran langsung dari lapangan, bahkan ikut terbang dalam misi pengeboman. Nah ini jadi itu dikenal sebagai, kalau Edward R. Murrow ini dikenal sebagai bapak jurnalismenya broadcasting. Kalau dulu sebelum apa yang dilakukan oleh Edward ini, dia lebih para penyiar itu lebih banyak berada di belakang mikrofon. Jadi hanya duduk di kantor mendengarkan laporan yang hanya membaca laporan yang ditulis oleh wartawan koran atau wartawan cetak. Nah, ini Edward Murrow ini terkenal dengan kalimatnya "This is London". Nah, apa kelebihan radio? Radio memiliki kelebihan karena membangkitkan, begitu kita mendengarnya itu membangkitkan theater of mind yang ada di kepala kita. Jadi bagaimana kondisi pertempuran saat itu, kita cukup dengan bisa membayangkan cukup dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Edward R. Murrow itu. Makanya pada masa itu tidak hanya laporan perperangan yang diminati oleh pendengar atau halayak kita, tapi juga sandiwara radio atau juga lalu juga ada laporan pertandingan bola. Nah, sekarang ini siaran ini berganti format. Kalau dulu kita harus mendengarkan radio, sekarang karena adanya internet berganti format, kita mendengarkan podcast. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihan baik audio dan juga video. Oke. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia, radio pertama itu kita itu memiliki radio swasta. Namanya adalah saat itu namanya Batavia Radio Vereniging atau BRV. Jadi itu keberadaannya tahun 1925. Jadi radio di Indonesia itu kita tuh nggak ketinggalan amat. Jadi 5 tahun setelah Amerika Serikat dan juga 3 tahun setelah Inggris dan juga Uni Soviet. Baru kemudian kalau tahun 1925 itu milik Belanda, swasta tapi yang punya orang Belanda, tapi kemudian tahun 1933 Indonesia juga punya, yang punya adalah orang pribumi. Itu namanya Sulawesi Radio Vereniging atau SRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Nah, untuk yang SRV ini ada nama Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan juga seorang insinyur bernama Insinyur Sarsito. Nah, baru tanggal 11 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, baru kemudian berdiri Radio Republik Indonesia. Nah, tanggal ini dijadikan sebagai hari radio.
Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ke televisi. Jadi stasiun pertama di televisi pertama di dunia itu adalah W2XB yang berada di Amerika Serikat, yang berdiri pada tahun 1928. Nah, meski sudah ada sejak tahun 1920-an, nggak lama setelah adanya radio, tapi waktu itu masih bersifat eksperimen. Nah, televisi itu merupakan alat penangkap siaran bergambar berasal dari kata tele dan vision yang memiliki arti jauh dan tampak. Nah, pesawat televisi ini pertama diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1939. Akan tetapi karena adanya Perang Dunia Kedua, itu menjadi tertunda. Baru pada 1948, televisi berkembang di Amerika Serikat karena ada perubahan dari eksperimen ke komersil. Nah, berbeda dengan radio, yang mana kita hanya mendengarkannya saja, jadi televisi ini mempunyai sifat istimewa karena merupakan gabungan dari media dengar dan juga gambar yang bersifat informatif, hiburan, dan pendidikan. Atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Informasi yang disampaikan oleh televisi juga akan mudah dimengerti karena jelas terdengar secara audio maupun terlihat secara visual. Nah, untuk Indonesia kita kenal ada namanya TVRI. Jadi TVRI itu tidak lepas keberadaannya itu karena pelaksanaannya Asian Games tahun 1962. TVRI sendiri mengudara pada 17 Agustus 1962. Saat itu Alex Leo Zulkarnain dan Victor Kui itu menyiarkan secara langsung pembacaan teks proklamasi yang kemudian diikuti pidato kenegaraan Presiden Soekarno. Tapi TVRI sendiri baru diresmikan pada 1962, yang merupakan bagian dari persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games. Sejak itu TVRI mulai melakukan siaran langsung berbagai pertandingan olahraga. Nah, karena perkembangan teknologi, terus juga Indonesia kemudian TVRI kemudian melakukan siaran langsung pertamanya pada bulan Juli 1936. Jadi berupa peluncuran satelit Palapa Indonesia yang pertama. Nah, TVRI menyiarkan langsung dari Cape Canaveral di Orlando, Florida. Tapi pada saat itu TVRI kan merupakan satu-satunya TV di Indonesia itu sempat menjadi bulan-bulanan publik karena saat disiarkan itu terlambat, jadi lebih banyak kamera itu menyorot pembawa acaranya, baru kemudian telat pindah ke peluncuran satelit tersebut, ke peluncuran roket tersebut. Akibatnya yang terlihat hanya hembusan, yang tersisa hanya gumpalan asap saja. Nah, ini kalau Indonesia kita kenal, kalau di luar negeri ada Edward R. Murrow, kalau di Indonesia kita mengenal Hendro Subroto. Jadi ia adalah wartawan perang televisi pertama di Indonesia. Ia merupakan wartawan TVRI. Nah, ia mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh TNI seperti penyergapan terhadap Kahar Muzakar pada 1965, mengikuti satuan RPKAD dalam menemukan jenazah para jenderal yang dibunuh PKI di Lubang Buaya, mengikuti proses pengintegrasian Timur-Timur, dan paling fenomenal itu diterjunkan ke
lembah X di Papua bersama stasiun TV di Amerika yang namanya adalah UNBC. Jadi saat itu, saat liputan itu dia menemukan ada lebih dari 500 suku di Papua yang belum bersentuhan dengan dunia luar. Nah, bagaimana kondisi penyiaran di Indonesia? Jadi itu dibagi menjadi 3 fase. Jadi fase pertama itu sebelum 1960. Fase pertama itu sebelum 1980. Jadi waktu itu TVRI masih satu-satunya TV yang ada di Indonesia. Dan dunia penyiaran belum memiliki undang-undang sendiri sehingga disamakan dengan cetak. Nah, untuk kebijakannya sendiri itu mengikuti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 1966 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Nah, untuk fase kedua itu munculnya era TV swasta. Jadi masyarakat nih mulai ada pilihan nih, nggak hanya nonton TVRI aja, tapi udah mulai ada RCTI tahun 1988, ada SCTV, ada TPI, ada Indosiar, dan juga Antv dan lainnya. Jadi publik itu udah dikenalkan oleh siaran baru yang lebih menarik perhatian, yang lebih bagus formatnya, dan juga kita juga sudah mulai mengenal nih iklan-iklan yang mulai bermunculan di TV swasta. Nah, untuk fase ketiga adalah tahun 99 atau pasca reformasi sampai sekarang. Jadi dunia penyiaran juga terkena dampak perubahan paradigma dari otorian ke demokrasi. Jadi tidak hanya pada Orde Baru, tapi juga Orde Lama, kita tuh akrab dengan kata-kata pemberedelan. Jadi kalau di cetak itu biasanya kita dibredel, sementara kalau untuk dunia penyiaran juga diatur bagaimana isi siaran itu tidak menyinggung penguasa, tidak mengkritik penguasa, dan sebagainya. Selain itu juga sebagian TV swasta itu juga dimiliki oleh keluarga penguasa seperti RCTI, Indosiar itu kerabatnya, dan juga TPI, NTV, dan lainnya. Jadi untuk fase ketiga ini kita mulai mengenal undang-undang penyiaran. Meskipun belum ideal, tapi paling tidak sudah ada yang mengatur siaran, yang mengatur penyiaran. Berbeda misalnya pada tahun-tahun sebelumnya yang itu disamakan dengan cetak. Nah, Undang-Undang 32 tahun 2002, jadi itu tentang penyiaran, ini merupakan kompromi sebenarnya antara media, negara, industri, dan juga Komisi Penyiaran Indonesia. Akan tapi 2 tahun kemudian, industri penyiaran mulai merasakan bahwa undang-undang tersebut itu membatasi ruang gerak. Contohnya perizinan, kepemilikan media, TV dan radio di televisi itu dibatasi. Sebenarnya ini menguntungkan publik karena banyak pilihan acara, tapi membatasi konglomerasi media. Kalau kita lihat sebelum maraknya internet ini, banyak bisnis media itu hanya dimiliki oleh satu orang saja. Contohnya kayak MNC dia punyanya Haritanu. Nah itu dia punya MNC, punya RCTI, punya GTV, terus juga punya tabloid, terus juga punya koran seperti Sindo News. Terus juga kalau TV ada E-News juga gitu. Nah, jadi undang-undang ini juga membatasi ruang geografis pemancaran. Jadi kita nggak kenal lagi televisi
nasional karena izin penyelenggaraannya itu dibatasi per wilayah. Teman-teman sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin ditanyakan, dipersilahkan sebelum kita lanjut lagi. Belum ada, Bu. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, setelah era TV analog, kita memasuki TV digital atau dikenal dengan digitalisasi. Nah, ini perlu dipahami bahwa TV digital ini yang sekarang itu digaungkan pemerintah itu bukanlah siaran TV melalui internet. Jadi beda misalnya dengan streaming yang harus menggunakan layanan data internet, sementara TV digital enggak. Ini hanya menggunakan antena yang diperlukan untuk penerima sinyal digital. Nah, itu digitalisasi sendiri sebenarnya adalah proses alih format dari bentuk analog ke bentuk digital. Nah, ini digitalisasi pada bidang penyiaran ini dapat dianggap solusi dari masalah keterbatasan dan inefisiensi pada penyiaran analog baik radio maupun TV. Efisiensi dan optimalisasi paling nyata pada penyiaran diantaranya adalah kanal siaran dengan jumlah lebih dan infrastruktur penyiaran seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi yang masing-masing cukup menggunakan satu alat untuk banyak siaran. Dalam siaran analog juga satu kanal itu biasanya hanya bisa diisi satu saluran siaran, sementara digital bisa lebih dari 6 hingga 12 saluran. Jadi kalau untuk sistem analog, misalnya satu TV itu mengisi satu kanal, terus TV lain mengisi kanal lainnya, dan itu menyebabkan penuhnya frekuensi. Nah, dengan adanya sistem digital, jadi satu kanal itu bisa diisi 6 hingga 12 saluran. Dan saluran kanal-kanal yang lain itu bisa digunakan untuk misalnya penyediaan internet berkecepatan tinggi, sehingga harga internet itu lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Begitu juga untuk infrastruktur. Jadi kita TV atau radio masing-masing tidak memiliki satu antena untuk pemancar, tapi juga bisa berkolaborasi. Mereka sharing antara satu TV ataupun TV dengan radio dan lainnya. Nah, apa sih manfaatnya itu? Manfaatnya itu kualitas gambar lebih jernih, efisiensi spektrum televisi digital, juga efisiensi infrastruktur, kualitas program lebih baik dan beragam, dan memungkinkan alokasi frekuensi digital untuk sistem peringatan bencana, dan berkembangnya industri kreatif. Jadi kanal-kanal yang ada karena nggak dipakai oleh TV, oleh lembaga siaran, bisa digunakan untuk industri kreatif. Dan juga berpeluang home industry memasarkan produknya dengan saluran yang ada. Jadi pemerintah bisa membuat satu TV yang khusus untuk menjual, memasarkan produk-produk home industry. Nah, berikutnya adalah penyiaran internet. Jadi penyiaran internet ini sebenarnya hampir mirip dengan multicasting, tapi kita tidak membatasi penggunanya. Jadi penggunanya bisa tidak dibatasi, bisa banyak gitu. Kalau multicasting misalnya itu kita itu mengirimkan aliran video ke 50 orang, sementara
Kalau internet ini tidak dibatasi berapa banyak pengguna yang bisa mengaksesnya. Jadi penyiaran internet itu adalah distribusi konten dari satu sumber ke beberapa penerima melalui internet. Nah, ini kalau kita lihat sekarang banyak lembaga-lembaga siaran itu sudah melirik pada penyiaran internet. Bagaimana dia tidak hanya disiarkan langsung di televisi, tapi juga disiarkan langsung di media sosial seperti di YouTube misalnya. Nah, itu tujuannya untuk menjangkau audiens atau khalayaknya itu lebih luas lagi. Karena kan sekarang karena sifatnya mobile dan tidak orang jarang menonton TV, maka lebih banyak audien atau halayak itu mengakses hiburan ataupun informasi melalui gawai mereka. Nah, begitu juga tidak hanya YouTube, mereka juga memanfaatkan misalnya Instagram Live, Facebook Live, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat, saya ingat masih waktu itu sebelum debat Capres, sebelum pemilihan Gubernur Jawa Barat, itu Kompas TV menyiarkan kisah dibalik sebelum debat kandidat itu, mereka menyiarkan hal itu. Jadi itu disiarkan kalau nggak salah itu melalui Facebook Live, dan itu menarik banyak user. Nah, jadi sekarang penyiaran internet ini banyak dilakukan. Jadi tidak hanya streaming di portalnya dia, tapi juga streaming misalnya di YouTube, di Instagram Live, atau juga di Facebook Live. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Jadi penyiaran itu sekarang tuh karena adanya internet dan berkembangnya jurnalisme warga. Nah, sekarang banyak juga orang-orang atau warga yang melakukan penyiaran melalui media sosial secara pribadi. Nah, kita lihat bagaimana influencer itu melakukan Instagram Live itu dengan memanfaatkan media sosial. Oke, materinya sudah selesai. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya nih buat teman-teman nih. Oke, sebentar. Kalau menurut teman-teman, saya tanya dulu nih, ada yang mengikuti revisi Undang-Undang Penyiaran nggak, teman-teman? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, belum ada kali ya. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman kan kalau dari Undang-Undang 32, Undang-Undang Penyiaran tadi disebutkan kalau ada fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau menurut teman-teman, mengapa sih harus ada KPI itu, dan mengapa tuh lebih sekarang itu lebih banyak kontroversinya? Silakan, mungkin Arga Geswari.
Oke, nggak ada harga ya. Gali mungkin Gali. Gali Catur, silakan. Ya, Bu. Ya, mengapa sih harus ada KPI yang disebutkan dalam undang-undang penyiaran itu? Mungkin untuk mengontrol penyiaran, Bu, agar tidak adanya seperti kekerasan atau seperti hal-hal yang berbau negatif dan di luar dari hal yang seharusnya ditayangkan. Bagi saya seperti itu, Bu. Oke, bagus. Makasih Gali. Saya mau dengar yang lain. Mutmainah mungkin? Mutmainah ada? Oke, mungkin keluar. Ini apa? Kepental. Oke. Alika, silakan Alika. Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya juga sama sih, Bu. Untuk menjadi portal mungkin ya. Untuk stasiun-stasiun TV biar ada yang namanya batasan seperti itu, Bu. Oke. Tapi mengapa selalu menimbulkan kontroversi itu, Alika? Gimana, Bu? Tapi kenapa nih justru KPI itu sekarang yang terkenal kan kontroversinya gitu? Iya, itu juga saya kurang tahu, Bu, kenapa ya. Mungkin karena ini ya, Bu, apa sih, giliran kayak sinetron gitu banyak yang terlewat seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak kartun gitu, kayak apa sih yang SpongeBob itu, Bu. SpongeBob ya. Itu bahkan emang karakternya kan seperti itu, tapi diblur-blurin, terus kayak cuman darah sedikit aja diblur-blurin. Tapi kalau sinetron seperti itu mereka lolos seperti itu mungkin, Bu. Oke, kasih Alika. Sama-sama. Saya mau dengar lagi mungkin dari Gita, silakan Gita. Saya, Bu. Ya, silakan Gita. Kenapa adanya KPI ya, Bu? Iya. Kalau menurut saya, benar kata teman-teman yang tadi, Bu, emang perlu ada batasan. Cuman mungkin dari kemarin-kemarin kontroversi tuh ini kali ya, Bu. Ya banyak juga film-film luar atau kartun-kartun yang kena sensornya lebih banyak gitu. Kayak kemarin tuh yang kena sensor seriesnya Nusa kalau nggak salah yang mau diberhentiin karena menyinggung agama. Itu menurut saya terlalu berlebihan sih, Bu. Karena itu kartun buat edukasi juga sebenarnya gitu. Kenapa yang yang diberhentikan sinetron-sinetron yang nggak jelas gitu, Bu? Oke, kasih Gita. Iya ya, iya yang sinetron-sinetron lain masih banyak ya di TV ya, yang ditegur malah kartun gitu. Oke, saya mau dengar dari yang lain nih, pendapat teman-teman. Mungkin Fauzia Istiqomah. Saya, Bu. Ya, silakan Fauzia. Kenapa KPI ini ya, Bu? Karena sebagai lembaga ini ya, Bu, yang mengurus atau yang mengawasi siaran-siaran di Indonesia sih, Bu. Yang apa sih yang menjalankan fungsinya dari undang-undang penyiaran itu sendiri, Bu. Oke. Masih diperlukan nggak sih Fauzia KPI ini? Sangat masih, Bu. Karena ada KPI aja tuh masih ada apa sih yang kayak gitu, Bu? Apa sih? Misalkan kayak di sinetron itu kan salah satu ada adegan kekerasan itu kan nggak boleh disiarin, tapi ada aja gitu, Bu, yang lolos gitu. Oke. Iya, oke. Makasih Fauzia. Oke. Sama-sama, Bu. Oke, saya mau dengar dari yang lain ini. Sahna Kriu. Apa bacanya nih? Sahna ada?
Kalau nggak ada, Hana Pratiwi, silakan. Oke, Hana juga nggak ada ya. Oke, saya ke... Oke. Oh, oke. Kerelawanan apa nih maksudnya nih? Kalau gitu, Muhammad Fatul Qori. Iya, Bu. Iya, silakan pendapatnya, Pak Fatul. Sama sih kata saya, menurut saya buat ngontrol gitu, Bu. Mengontrol program TV yang gak pantas buat ditayangin kayak gitu sih, Bu. Oke. Tapi kalau menurut kamu image KPI itu gimana sekarang itu? Image-nya? Iya. Kurang tahu juga sih, Bu. Oke, iya. Oke, makasih Fatul. Itu saya mau dengar dari yang lain nih. Desi mungkin, Desi Arisanti. Iya, Bu. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Ya. Ya, jadi yang udah dijelasin sama teman-teman tadi mengenai KPI itu dia kan di sini fungsinya sebagai lembaga yang ini ya, Bu, yang mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia. Nah, sebenarnya KPI itu penting kalau dia berjalan sesuai dengan fungsinya, Bu, tapi karena di yang sekarang ini dia banyak yang menyimpang, Bu, kayak tadi yang dijelasin sama Gita, kartun yang seharusnya nggak di sensor malah ikut sensor. Terus kayak acara-acara dangdut yang kemarin yang kontroversi itu yang itu ya, Bu, yang Saipul Jamil ya, Bu. Yang dia selesai dari tahanan malah dijadikan dipanggil oleh Indosiar. Nah itu, Bu, jadi kayak masyarakatnya memandang KPI itu dia berjalan sesuai fungsinya nggak sih sebagai pengawas gitu. Jadi kayak banyak masyarakat yang kecewa di situ, Bu. Itu sih, Bu, menurut saya, Bu. Oke, makasih Desi. Iya, teman-teman, memang jadi emang KPI itu ada karena kan lembaga siaran itu menggunakan frekuensi publik. Jadi harus ada regulator. Jadi regulatornya itu adalah KPI. Jadi kalau menurut undang-undang itu, KPI itu adalah wujud peran serta masyarakat yang fungsinya mewadahi aspirasi masyarakat atau kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan mungkin atau